saya berusaha memprovokasi supaya kalian terpanggil menjadi politisi. Dan saya masih ingat waktu saya ditahan dan di Makobrimob, kamu tahu persis bagaimana saya ribut berantem dengan sesama orang partai saya pun tidak semua senang. Saya ngotot, saya sampai dikatakan anjing, diteriak di Mendagri. Saya juga balas saja, saya memang anjing penjaga uang orang Jakarta. Oke, Ahok memang orang yang terbiasa bekerja dengan target tinggi, dengan standar yang tinggi, dan satu hal yang menonjol dari Ahok ini adalah seorang yang sangat cermat, teliti dan detil. Ya, justru Ahok makin adrenalinnya makin hidup ditempatkan seperti itu karena Ahok ini adalah sosok yang berani pasang badan untuk membereskan hal-hal yang tidak beres. Karena itu Ahok ini adalah seorang transformator yang saya optimis sekali yakin ini bisa membawakan perbaikan dan juga pembenahan menuju transformasi. Dukungan terhadap dia juga banyak karena dia berani mengungkapkan apa adanya. Meningkat. Jadi menurut Anda tetap dipertahankan gaya komunikasi dipertahankan Ahok? Kalau Ahok sampai tidak jadi, yang rugi bukan Ahok, rakyatnya yang rugi. Oke, bukan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Masih ingatkah kita dengan pernyataan Ahok yang menganggap dirinya sebagai anjing penjaga uang rakyat? Selaku Gubernur DKI Jakarta, gubernur yang sebenarnya bukan gubernur lah ya, hari itu Ahok mengibaratkan dirinya sebagai anjing penjaga yang galak, bahkan siap mati mengamankan harta yang ada di rumahnya ketika ada maling yang mencoba mencurinya. Gak heran jika masih menjabat Ahok dengan galak dan tegas melawan setiap upaya pembegalan APBD DKI Jakarta yang ingin merampak uang rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ya, maka tulisan pemahaman nenek satu tentu menjadi yang paling keren dari aksi perlawanan Ahok terhadap oknum yang mencoba mempermainkan kepercayaan rakyat dengan program yang terkesan mengada-ngada. Ya, sederhananya yang penting dananya keluar, ada rencana dan realisasinya, meski hasilnya amburadul dan unfaedah, bahkan merugikan rakyat. Mana mau peduli? Nah, terkait Dewan Pengawas KPK, kita tahu bersama tujuan awal KPK dibuat seperti apa, lalu apa yang terjadi dengan KPK belakangan ini, di mana sebagian pihak meragukan profesionalisme kinerja dan produktivitas KPK, konflik internal sampai upaya mengamankan marwah KPK sebagai lembaga anti rasuah yang super tanpa ada pengawasan dari siapapun. Belakangan ramai dibahas wacana bahwa KPK perlu semacam dewan pengawas pun rasanya perlu untuk di-banned dengan komposisi orang yang tepat demi memaksimalkan fungsi KPK sebagai penjaga uang rakyat dari incaran para tikus-tikus koruptor yang ingin merampok uang rakyat dengan berbagai cara. Saya yakin entahlah Ahok atau siapapun orangnya, diperlukan jiwa pemberani, galak dan tegas, tanpa kenal takut dan tanpa kenal ampun untuk mengawasi kinerja KPK supaya benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia. Bahkan beberapa kasus besar dengan kerugian yang jauh lebih besar daripada yang pernah diungkap KPK disebut-sebut masih mengantri untuk dituntas, tapi masih kabur realistisnya sampai hari ini mengenai beberapa kasus yang masih terbilang mangkrak dan belum tersentuh oleh KPK. Salah satunya ya kasus Bank Senturi, kemudian kasus Atleti Hambalang, kasus web pemilihan Deputi Gubernur BI, kasus proyek SKRT Kementerian Kehutanan, kasus hibah kereta dari Jepang di Kementerian Perhubungan, atau bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Dari 6 kasus itu saja kalau beneran diselesaikan oleh KPK di bawah pengawasan Dewan Pengawas untuk memastikan misi memburu 6 kasus tadi tuntas, rasanya sudah lumayan loh untuk memberikan energi positif bagi KPK. Kepercayaan masyarakat pun akan dengan sendirinya pulih jika KPK berani menyentuh ke-6 kasus tadi. Siapakah menurut Anda orang yang nantinya cocok untuk duduk di Dewan Pengawas KPK? Ahok, ya mungkin tepat, tapi akan beresiko. Mengingat masih banyak orang yang menjadikan Ahok sebagai target buruan yang tak lagi boleh berkiprah di dunia politik. Apalagi pemberantasan korupsi yang masih menjadi lahan pertempuran yang seru di negeri ini.
Namun yang jelas orang yang terpilih dan dipercaya sebagai Dewan Pengawas nantinya sekali lagi harus punya kualitas dan mentalitas anjing penjaga yang tidak takut mati untuk melawan setiap upaya perampokan uang rakyat yang terbukti membuat negeri ini sengsara selama puluhan tahun. Yang kita kenal adalah sosok yang mewarisi nilai-nilai baik sebagaimana sudah diturunkan oleh ayahnya, yaitu Kim Nam. Nilai-nilai itu lalu kemudian secara perlahan namun pasti membentuk seorang Ahok seperti apa adanya. Masih ingatkah kita dengan pernyataan Ahok yang menganggap dirinya sebagai anjing penjaga uang rakyat? Selaku Gubernur DKI Jakarta, gubernur yang sebenarnya bukan gubernur lah ya hari itu, Ahok mengibaratkan dirinya sebagai anjing penjaga yang galak, bahkan siap mati mengamankan harta yang ada di rumahnya ketika ada maling yang mencoba mencurinya. Gak heran jika masih menjabat Ahok dengan galak dan tegas melawan setiap upaya pembegalan APBD DKI Jakarta yang ingin merampak uang rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ya, maka tulisan pemahaman nenek satu tentu menjadi yang paling keren dari aksi perlawanan Ahok terhadap oknum yang mencoba mempermainkan kepercayaan rakyat dengan program yang terkesan mengada-ngada. Ya, sederhananya yang penting dananya keluar, ada rencana dan realisasinya, meski hasilnya amburadul dan unfaedah, bahkan merugikan rakyat. Mana mau peduli? Nah, terkait Dewan Pengawas KPK, kita tahu bersama tujuan awal KPK dibuat seperti apa, lalu apa yang terjadi dengan KPK belakangan ini. Di mana sebagian pihak meragukan profesionalisme kinerja dan produktivitas KPK, konflik internal sampai upaya mengamankan marwah KPK sebagai lembaga anti rasuah yang super tanpa ada pengawasan dari siapapun. Belakangan ramai dibahas wacana bahwa KPK perlu semacam dewan pengawas pun rasanya perlu untuk di-banned dengan komposisi orang yang tepat demi memaksimalkan fungsi KPK sebagai penjaga uang rakyat dari incaran para tikus-tikus koruptor yang ingin merampok uang rakyat dengan berbagai cara. Saya yakin entahlah Ahok atau siapapun orangnya, diperlukan jiwa pemberani, galak dan tegas, tanpa kenal takut dan tanpa kenal ampun untuk mengawasi kinerja KPK, supaya benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia, bahkan beberapa kasus besar dengan kerugian yang jauh lebih besar daripada yang pernah diungkap KPK, disebut-sebut masih mengantri untuk dituntas, tapi masih kabur realistisnya sampai hari ini mengenai beberapa kasus yang masih terbilang mangkrak dan belum tersentuh oleh KPK. Salah satunya ya kasus Bank Senturi, kemudian kasus Atleti Hambalang. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.